Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video terakhir mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya Neng Dewi Andriani dengan NIM 225100048 Program Studi Pendidikan Matematika akan membahas mengenai relevansi Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pilar ontologi, yaitu selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Yang pertama ada aspek kuantitas, yaitu apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural, yaitu monisme, dualisme, atau pluralisme. Yang B, aspek kualitas atau mutu atau sifat, yaitu bagaimana batasan sifat mutu dari sesuatu, yaitu mekanisme, teleologisme, vitalisme, dan organisme. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Membantu pemetaan masalah kenyataan, batas-batas ilmu dan kemungkinan kombinasi antar ilmu, misal masalah krisis moneter, tidak dapat hanya ditangani oleh ilmu ekonomi saja. Ontologi menyadarkan bahwa ada keyakinan lain yang tidak mampu dijangkau oleh ilmu ekonomi dan perlu bantuan ilmu lain seperti politik atau sosiologi. Yang kedua ada pilar epistemologi atau epistemologi, yaitu selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, strategi. Pengalaman epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita. Yang pertama, sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Yang kedua ada memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan proses, dan yang terakhir ada mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Yang ketiga ada pilar aksiologi, yaitu selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis moral religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan, menurut Irianto Widi Kuseno 2009. Kemudian selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan antara lain, yang pertama, keserba-majmukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Yang kedua, mengapa timbul spesialisasi. Yang ketiga, persoalan yang timbul dalam spesialisasi. Yang keempat, beberapa pokok nilai diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu. Yang kelima ada dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang keenam ada permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir ada akibat teknologi pada perilaku manusia. Selanjutnya ada kerangka sistem keilmuan Pancasila di masa yang akan datang. Ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses dan produk, dimensi epistemologis. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Dimensi aksiologis mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan suatu situasi kondusif, baik struktural maupun kultural. Kemudian selanjutnya ada perbandingan pengembangan ilmu liberal dan pengembangan ilmu berlandaskan Pancasila. Yang pertama ada liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Maka dari itu, liberalisme menolak pengajaran agama karena berhubungan dengan mukjizat dan supranatural. Jadi, segala sesuatu yang diajarkan oleh agama dan tidak bisa diterima secara rasio, maka hal tersebut akan ditolak sebab rasio menjadi hal yang diutamakan serta memiliki otoritas penuh dalam menentukan segala sesuatu. Kemudian yang Pancasila yaitu sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat
reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengaplikasikan wawasan secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.